and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya bahwa hari yang ketiga Tuhan telah bangkit buat hidup kita. Kita percaya ada kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Layaklah untuk kita bersyukur pagi hari ini, untuk kita bersama-sama mengangkat pujian dan sembah kita bagi Dia. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kau sudah berkorban Tuhan. Kau sudah mati buat kami Tuhan. Bahkan Engkau bangkit pada hari yang ketiga karena Engkau mau untuk kami memperoleh kemenangan Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Karena semuanya telah finish Tuhan. Telah selesai Tuhan. Dan Kau telah berikan buat kami segala yang terbaik Tuhan. Yang Kau miliki Tuhan. Kau berikan buat kami Tuhan. Semua kami yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan saat pagi hari ini. Bekerjalah buat kami Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada hati yang melekat terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau naikkan syukur kami, sembah kami bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagiku.
katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat Yesus namanya. Dia menyembuhkan, dia mengucapkan kita dan membebaskan kita. Anak Allah, Yesus namanya.
Yesus hidup. Kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir.
Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Paskah. Walaupun kita tidak bisa datang ke gedung gereja, tapi saya percaya Tuhan bisa datang dan hadir di rumah kita masing-masing. Pintu gereja bisa tertutup, tapi pintu hati kita kiranya selalu terbuka kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kebangkitan Yesus Mengubah Kehidupan. Saya akan bacakan Lukas pasal 24 ayat 13-16 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara sekalian, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Dia bisa bangkit dari kematian. Semua manusia, bahkan pemimpin agama manapun, mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Semua orang memiliki kuburannya masing-masing. Tapi saya pernah ke Garden Tomb, di tempat di mana dipercaya bahwa Yesus juga dikuburkan di sana. Dan kuburnya kosong, hanya ada tulisan, He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini sebab Dia sudah bangkit. Saya pernah mendengar sebuah cerita. Sebelum Yesus mati, Dia pernah ngobrol kepada Yusuf Arimatea dan bilang begini, Sup, boleh nggak saya pinjam kuburan kamu? Loh, buat apa Tuhan? Oh, saya ingin berlibur di akhir pekan, ya, weekend vacation. Saya akan check in hari Jumat dan saya akan check out pada hari Minggu dan saya akan rapikan semuanya. Dan Yesus menggenapi janjinya. Dia mati pada hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan sang pemilik kehidupan. Nah, kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, berarti Dia berkuasa atas maut. Dan Dia juga sanggup mengubahkan kehidupan kita, bahkan memperbaharui kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Nah, saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat 4 kebenaran bagaimana dengan kuasa kebangkitan Yesus, Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Yang pertama, saya lihat Yesus mengubah arah kehidupan. Alkitab mencatat di hari Paskah, pada hari itu 2 orang murid berjalan ke Emmaus yang letaknya 7 mile atau 11 kilometer sebelah barat daripada Yerusalem. Kita tahu matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam ke sebelah barat. Berarti mereka berjalan menuju sunset, menuju tempat di mana matahari tenggelam. Kenapa mereka ke Emmaus? Karena mereka kecewa sebab Yesus yang selama ini menjadi harapan mereka telah mati. Nah, sebetulnya Tuhan ingin agar secara rohani kita ini berjalan ke arah matahari terbit, sunrise. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 11 dalam New King James Version dikatakan demikian, and they journeyed in the wilderness which is east of Moab toward the sunrise.
mereka berjalan di padang pasir, di padang gurun ke arah timur Moab, dan mereka berjalan menuju atau ke arah matahari terbit. Saudara-saudara, pada masa kini ada banyak orang yang sedang ketakutan, cemas terhadap apa yang terjadi. Kalau boleh diibaratkan, mereka sedang berjalan ke arah sunset, ke arah matahari tenggelam. Banyak orang khawatir akan virus ini, jangan-jangan mereka ketularan. Ada yang khawatir karena penghasilan mereka akan anjlok. Ada yang khawatir, takut ada chaos, penjarahan, kekacauan dan terjadi. Tetapi saya mau katakan, karena kita punya Yesus yang bangkit, ada pengharapan. Percayalah, this too shall pass. Ini semua akan berlalu. Badai pasti akan berhenti. Karena Tuhan berkuasa untuk meneduhkan semuanya. Saudara, saya percaya kalau orang ketemu dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Dari hidup yang tidak punya pengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Seperti pada ayat 33, setelah mereka sadar Yesus bersama dengan mereka, mereka kembali lagi ke Yerusalem yang ada di sebelah timur. Kiranya bukan soal jarak atau lokasi yang penting, tapi sikap hati kita setelah ketemu Yesus. Ada sunrise, ada matahari terbit, ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya membaca dalam Yeremia pasal 29 ketika orang Israel ada di pembuangan Babel dan mereka sangat tertekan. Mereka adalah bangsa budak. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Dan bunyinya adalah demikian. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan berkata, ada waktuku yang kamu harus taati. Tapi setelah waktuku genap, maka aku akan mengembalikan kamu ke Yerusalem. Sebab aku ini punya rancangan masa depan yang cerah. Saya percaya ini juga rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap punya pengharapan di dalam Yesus yang bangkit. Saya teringat reformator besar Martin Luther, karena banyak sekali tekanan yang dialami pada masa hidupnya. Dia menjadi frustrasi, dia depresi, sedih. Istrinya berkali-kali berusaha untuk menguatkan dia, tapi rasanya tidak ada efeknya. Sampai satu kali Katharina von Bora, istri daripada Martin Luther, mengenakan baju yang serba hitam dan dia siap-siap akan pergi keluar rumah. Luther bertanya, mau kemana kamu? Oh, saya akan pergi ke pemakaman karena ada yang meninggal. Oh ya? Siapa? Kok saya baru tahu ada yang meninggal? Tuhan mati dan dia akan dikubur. Martin Luther berkata, jangan ngomong sembarangan. Tuhan tidak mati, dia bangkit. Dan istrinya berkata, kalau kamu tahu Tuhan bangkit, mengapa kamu murung selama berhari-hari? Miliki pengharapan karena Yesus bangkit. Dan perkataan itu menyentakkan Martin Luther dan dia semangat bergairah lagi untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya juga mau katakan, di tengah wabah virus corona, kesulitan ekonomi, kita masih punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Saudara, jangan hanya lihat soal wabahnya, tapi apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya percaya akan ada revival ketika orang-orang sadar bahwa hidup manusia sangat terbatas dan kita semua membutuhkan Tuhan. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Hari-hari ini kegelapan, wabah, bencana sedang melanda seluruh dunia. Tetapi saya percaya semua terjadi seizin daripada Tuhan. Karena akan menyadarkan betapa kita terbatas. Lalu kita mencari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Biar kita sungguh menantikan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudara, biar arah kehidupan kita berubah. Dari hidup berjalan menurut keinginan sendiri, menjadi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pertobatan karena kita mengubah arah hidup ini. Yang kedua, melalui kebangkitannya Yesus memberi makna kehidupan. Di ayat 19-21 dikatakan demikian dari Lukas 24 tadi. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kondisi daripada murid-murid adalah kecewa karena impian mereka hancur. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus yang mereka andalkan mati. Tapi kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka sehingga mereka bisa memahami makna kematiannya, makna janji tentang kebangkitannya. Dan melalui penjelasan itu, akhirnya murid-murid yang semula kecewa menjadi penuh dengan pengharapan. Dalam Lukas 24 ayat 25-27 Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkali-kali menyatakan hal itu. Seringkali dalam kehidupan kita juga tidak mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Lalu kita berasumsi, saling berdebat, beropini. Padahal kalau kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Kita akan mengerti rencana Tuhan yang melampaui akal manusia yang serba terbatas. Dia harus mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Karena upah dosa adalah maut dan manusia sudah berdosa, harus binasa. Tetapi karena itulah Yesus datang ke dalam dunia. Dan dia yang menanggung segala dosa kita, dia mati di kayu salib. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setelah dijelaskan, baru mereka faham. Saudara, hidup itu bisa berjalan begitu saja. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup kita kalau kita tidak faham akan firman Tuhan. Tapi melalui firman, kita akan dibuat mengerti. Contohnya, satu kali ada seorang yang bernama Lazarus yang sakit keras dan hal ini diberitahukan kepada Yesus. Tapi Yesus sengaja menunda tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Baru datang setelah 4 hari Lazarus dikubur. Kan orang tidak mengerti, ngapain datang? Kan udah percuma. Tapi tahukah saudara, justru Yesus punya rencana yang lebih dahsyat. Sebab kalau dia langsung datang, mujizatnya kecil. Orang yang sakit menjadi sehat. Tapi karena dia menunda kedatangannya, mujizatnya lebih besar. Orang yang mati menjadi bangkit. Dan orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bukankah rencana Tuhan sangat luar biasa? Saudara, saya ambil contoh. Satu kali ada orang naik kapal bersama-sama. Tiba-tiba ada orang entah gimana, mungkin dia sedang ada di geladak, kurang hati-hati. Dia terjatuh, masuk ke dalam lautan. Waduh, dia menjerit-jerit karena gak bisa berenang. Nah, melihat hal itu, orang-orang kemudian meminta tolong kepada seorang jago renang, juara renang yang juga ada di kapal tersebut. Tapi ketika melihat orang ini timbul, tenggelam, naik turun di laut itu, dia sengaja menahan diri, tidak segera lompat. Orang bilang, lompat, lompat, lompat. Dia bilang, sabar, saya akan tolong, tapi dengan cara saya. Setelah orang itu lemes, saudara, yang tenggelam tadi, maka orang jago renang ini melompat dan langsung dia tangkap orang yang sudah lemas ini. Dan ada tali dan ditarik ke atas, selamat. Lalu orang-orang tanya, kenapa kamu tidak tolong dari tadi? Ini orang sudah setengah mati baru kamu tolong.
Dia bilang, tadi dia bisa meronta-ronta dengan kekuatannya. Kalau saya turun, waduh dia akan panik meronta-ronta. Membahayakan kami berdua. Karena itu saya biarkan aja dia meronta-ronta sampai udah lemes. Baru dia kemudian saya tolong. Dan dengan cepat kita bisa mengangkat dia ke atas. Saudara, kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan beda dengan yang kita pikirkan. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana. Di balik semua peristiwa yang ada. Tapi percayalah, ini baru kita pahami kalau kita bisa mengerti pikiran Tuhan yang kita baca melalui firman. Karena firman itu memberikan hikmat, memberikan arahan. Saudara, apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa berkatnya ketika kita menghadapi virus ini? Saudara, kita semuanya stay at home, ada di rumah. Dan lihatlah dalam beberapa minggu ini, bumi tampaknya beristirahat, lingkungan tampaknya mulai dibersihkan dari polusi yang begitu luar biasa. Dan akhirnya udara menjadi lebih bersih. Dan bukankah ini sesuatu yang sangat berguna untuk manusia yang tidak bisa diupayakan walaupun dengan perundingan para presiden hebat di meja-meja perundingan. Lagi pula melalui wabah ini kita bisa kumpul bersama dengan keluarga. Membangun komunikasi satu dengan yang lain. Bisa meningkatkan doa bersama. Karena itu jangan hanya lihat masalahnya. Lihat rencana Tuhan yang indah di balik masalah. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan makna dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama Yesus mengubah arah kehidupan. Yang kedua Yesus memberi makna kehidupan. Dan yang ketiga sekarang Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Ayat 28 dan 29 berkata, mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada lagu yang berkata, tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan, hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Inilah undangan mereka kepada Tuhan. Dikatakan Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu pribadi yang sangat sopan. Dia tidak pernah memaksa. Tetapi dia menanti undangan kita. Untuk berkata, welcome Lord. Masuklah dalam rumah tangga dan kehidupan kami. Saudara, salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita umat manusia adalah dia memberikan free will, kehendak bebas. Untuk kita bisa mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika manusia pertama ditaruh Tuhan di Taman Eden, Tuhan menaruh pohon yang di tengah. Nah, kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat ini ada di tengah taman tersebut? Bukankah Tuhan tahu mereka akan jatuh di dalam dosa dengan tidak taat kepada Tuhan? Saya mau katakan sebetulnya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk taat atau berontak kepada Dia. Karena manusia tidak diciptakan sebagai robot. Dan kalau kita dikehendaki oleh Tuhan untuk mencintai Dia, itu harus karena sukarela, bukan karena terpaksa. Tuhan mau kita taat karena kasih. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti ada dua jenis kehendak Tuhan. Yang pertama disebut sebagai ketetapan Tuhan. Ini sifatnya mutlak, pasti akan terjadi karena hanya mengandalkan kedaulatan Allah. Tetapi yang kedua disebut sebagai keinginan Tuhan. Nah, ini sifatnya relatif karena juga melibatkan tanggung jawab manusia. Misalnya, Tuhan ingin saudara berumur panjang, tapi kalau engkau menjatuhkan diri dari lantai 10 di sebuah apartemen pada usia 30 tahun, engkau akan mati. Tuhan mau, Tuhan ingin saudara hidup kekal dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saudara menolak Dia, maka engkau akan terhilang sampai selama-lamanya.
Karena itulah Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetuk pintu hati kita. Maukah kita membukanya? Saudara, apakah saudara pernah lihat ada gambar Yesus mengetuk pintu hati? Ada orang yang bilang gambar itu mengandung kesalahan karena tidak ada handle-nya dari luar. Tapi sebetulnya gambar itu tepat. Karena handle untuk membuka pintu itu hanya ada di dalam. Yesus hanya mengetuk. Tapi dia tidak memaksa mendobrak masuk ke dalam. Kitalah yang harus memegang handle pintu dan membukakan. Dan berkata, welcome Lord. Saudara-saudara, sementara kita berada pada masa stay at home ini, maukah engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu? Sehingga setiap hari engkau berdoa, membaca firman, hidup dalam pujian penyembahan, mendirikan mesbah keluarga. Semua tawaran ada dalam tangan saudara untuk menentukan pilihannya. Apakah engkau mau marah-marah, mau jengkel, ataukah engkau melihat hari-hari ini orang yang membutuhkan uluran tanganmu dan saudara mau berbagi berkat bagi mereka. Pilihlah pilihan yang tepat. Dan yang terakhir saudara sekalian, melalui kebangkitan Yesus, kita lihat bahwa Yesus hadir dalam kehidupan. Ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan mereka mengenal Yesus? Waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Mungkin mereka pernah mengalami pengalaman ini setidaknya ketika Yesus memecahkan roti dan membaginya untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, yang menarik, mereka sadar pada waktu Yesus memecahkan roti di rumah mereka. Ini roti biasa, bukan roti perjamuan kudus yang mungkin bentuknya kecil. Dan saya ingin katakan, kita bisa menghayati kehadiran Tuhan bukan cuma di meja perjamuan kudus di gereja, tapi di meja makan kita masing-masing. Artinya Tuhan terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Ingatkah saudara mujizat pertama air biasa berubah jadi air anggur tidak terjadi dalam gedung gereja, tapi terjadi di dalam rumah di kota Kana. Tuhan akan selalu menjadi tamu kehormatan di dalam rumah kita. Maukah kita memberikan tempat yang terbaik bagi dia, bahkan menjadikan dia sebagai tuan rumah, penguasa dalam kehidupan kita. Di rumah kita masing-masing, mari kita menghayati kehadiran Tuhan. Ada seorang ibu, bukan pengkhotbah, tapi setiap kali dia masak dan melakukan sesuatu di rumah, dia mengucapkan doa dapur kalau boleh disebut. Waktu dia menyalakan kompor dan api mulai membara, dia berkata, Tuhan, biar api Roh Kudus selalu membara dalam hatiku. Ketika dia mulai memasukkan garam ke dalam sup yang dia masak, dia berkata, jadikan aku garam dunia yang bisa memberikan rasa kepada dunia yang tawar. Pada waktu dia mencuci piring, dia berkata, Tuhan, bersihkanlah hati dan hidupku supaya ku berkenan kepada Tuhan. Doanya sederhana, doa dapur. Tapi itulah doa yang lahir dari orang yang menghayati kehadiran Tuhan. Alami Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan biarlah hadirat Tuhan itu mengubah kita. Dan saudara, akibat daripada kesadaran akan kehadiran Yesus yang bangkit. Ayat 32 sampai 34. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Saudara, ini doa saya. Saudara sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Dan engkau segera memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Bahwa Yesus sudah bangkit. Ada pengharapan, ada kemenangan. Biarlah kita selalu tergugah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan pada hari-hari semacam ini. Ketika bencana sedang melanda dunia, ada banyak orang sekarang yang turun ke jalan-jalan untuk memberitahukan kabar tentang pertobatan. Memberitahukan tentang Yesus. Dan biarlah kita juga menjadi orang yang dipakai Tuhan. Memberitahukan tentang Yesus
melalui telepon, melalui sosial media, melalui cara apapun juga. Agar sungguh-sungguh Yesus yang bangkit ini benar-benar memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa, hamba berdoa supaya pesan Paskah ini sungguh masuk di dalam hati kami. Yesus, ubahlah arah kehidupan kami. Dari jalan yang sesat pada jalan pertobatan. Dari jalan kekecewaan menjadi jalan pengharapan. Tuhan, kami juga mau mengerti makna kehidupan kami ketika kami membaca kitab suci. Kami juga mau memilih pilihan yang tepat untuk sungguh menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sadar Engkau selalu hadir dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus, hadirlah dalam keluarga kami masing-masing ketika kami mengadakan ibadah keluarga di hari ini. Demi nama Yesus. Amin. Benar Tuhan, dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kasih dan cinta-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang hari ini boleh kami rayakan Tuhan. Terima kasih, biarlah itu terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah itu terjadi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menaungi setiap kami anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di kota Delta Mas maupun yang ada di Juanda Tuhan, di Cikampek. Berkati kami, beri kami perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Dari setiap virus-virus yang mematikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah hal yang kami harus hadapi hari-hari ini, penyertaan Tuhan semakin nyata buat hidup kami. Perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Bapa, terima kasih berkati Bapak Gembala kami pada Ibu Nyami Tuhan. Semakin nyata perlindungan-Mu atasnya. Berkati Ibu Gembala kami, juga anak-anaknya Yos dan Grace dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa naungan Tuhan. Diberkatilah Tuhan, dijagai Tuhan, dan dilindungi Tuhan senantiasa, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, gembala rakyat kami. Terus ada perlindungan-Mu Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di setiap wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Terus pemeliharaan yang terjadi, ada lawatan Tuhan buat jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, jiwa-jiwa yang bertobat, meletakkan hidup mereka Tuhan. Kau nyatakan kuasa kebangkitan-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya rencana Tuhan dahsyat atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah setiap hal yang kami hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah virus Tuhan yang mematikan COVID-19 ini, lawatan Tuhan terus terjadi
berkat-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.